Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar mengenai akuntansi. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang perkembangan akuntansi di dunia. Perkembangan akuntansi di dunia ini dimulai dari manusia mengenal catatan dan hitungan. Tetapi secara ilmiahnya kita akan mulai dari tahun 1494, ini Lucas Pacioli, ini melaporkan sistem tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping. Dia membuat sebuah buku. Lucas Pacioli ini ahli ilmu pasti ya. Beberapa literatur mengatakan bahwa Lucas Pacioli ini seorang ahli ilmu pasti. Dia membuat buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportionalita. Nah, jadi buku ini bukan buku akuntansi, tetapi buku tentang ilmu pasti. Nah, dalam buku ini ada bab atau di literatur lain mengatakan bukan bab, tapi bagian dari buku yang diberi nama atau yang diberi judul Tractatus de Computis et Scriptorio. Ini yang menggambarkan pembukuan berpasangan. Semenjak keluar buku ini merupakan awal dari berkembangnya akuntansi. Akuntansi ini awalnya berkembang di Eropa, sehingga sistemnya juga dikenal dengan sistem kontinental atau tata buku. Apalagi setelah terjadinya revolusi industri di Inggris yang mendorong pencatatan keuangan yang lebih akurat. Selain berkembang di Eropa, akuntansi berkembang pula ke benua Amerika. Ini sebenarnya itu semenjak ditemukannya benua Amerika oleh Columbus. Yang berkembang di daratan Amerika ini kita sebut dengan sistem Anglo-Saxon. Jadi sistem Anglo-Saxon mulai diterapkan ini di Amerika Serikat, sehingga akuntansi itu makin berkembang di dunia. Kita tahu di dunia ini pengaruh Amerika selaku negara adik kuasa sangat besar. Nah, bagaimana masuk ke negara kita? Di negara kita tentunya tidak lepas dengan sejarah di Indonesia, yaitu adanya bangsa-bangsa Eropa yang datang ke negara kita. Ini ya. Ini perkembangan akuntansi di Indonesia. Masuk ke negara kita, di sini dibawa oleh bangsa Belanda. Menurut sejarah bangsa kita pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Ini pencatatan hasil tanam paksa di Indonesia oleh Belanda, ini sudah menggunakan pembukuan dengan sistem kontinental. Nah, kemudian dari sistem kontinental, sejalan dengan perkembangan dunia yang mulai mengarah atau kiblatnya berganti ke Amerika, maka sistem kontinental ini mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem Anglo-Saxon. Oh ya, di sini sistem kontinental kita kenal dengan tata buku. Di Anglo-Saxon nanti kita kenal dengan akuntansi. Perubahan sistem akuntansi tidak lepas dari peran dunia atau Bank Dunia yang menyalurkan pinjaman ke Indonesia. Bank Dunia menghendaki laporan keuangan menggunakan sistem Anglo-Saxon. Akhirnya sistem akuntansi yang dianut di negara kita yaitu sistem Anglo-Saxon. Ini akan berakibat atau ini menyebabkan pemerintah kita pun suka tidak suka sebuah keharusan harus mengirimkan putra-putri ke luar negeri untuk belajar akuntansi. Di dalam negeri mulai dirintis ada Ikatan Akuntan Indonesia untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Apalagi di sini setelah keluarnya Undang-Undang PMA tahun 1967 maupun Undang-Undang PMDN tahun 1968. Sehingga akhirnya terbentuklah hasil dari AI ini membentuk atau menerapkan standar akuntansi keuangan yang disebut dengan SAK. Itu
sekilas mengenai perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia. Sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.